Bu. Kita sudah ngebut. Emang segini larinya motor kita. Kalau aku kebut lagi, aku takut mogok. Lama banget sih bisa audisinya belum selesai, Pak. Aduh. Ya, ini kenapa lagi sih, Pak? Pakai mogok lagi. Cepetan dong, Pak. Ibu sih nggak percaya kalau dipaksa mogok. Ya tuh Sirma. Masa kemana lagi tuh dia? Yang gua kagak tahan make up-nya. Duit kagak gablas. Dandan gitu. Kayaknya harus ke bengkel nih, Bu. Mana dong nih, Pak? Apa saya naik ojek aja ya? Iya. Ibu naik ojek aja. Biar nanti Bapak nyusul. Pokoknya Bapak doain insya Allah Ibu lulus audisi. Ya? Iya deh, Pak. Kalau gitu saya jalan dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa engkau kembali mencoba mengikat diriku lagi? Inilah peserta kita yang ke-9, Irma. Kok begini sih audisinya? Tapi kan ini audisi dangdut. Kok goyang-goyang kayak gitu? Kalau ini sih namanya tarian striptis, bukan audisi dangdut, ya kan? Tante Inca, striptis itu apaan sih? Striptis itu artinya, strip itu artinya garis miring, tis itu artinya tipis, jadi garis miring tipis. Hah? Garis miring tipis? Salah kali itu Tante Tinja. Salah. Udah, yang penting pokoknya ini bagus. Tinja harus ikut. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Udah kabur. Mas Helmi. Mas Helmi kenapa sih? Kok kaget begitu ngeliat isinya goyang-goyang? Bukannya Mas Helmi sering ngeliat goyang-goyang. Kalau goyang yang lain sih iya. Tapi yang ini kok kaget sih? Kenapa sih? Bukannya Mas Helmi sering ngeliat isinya goyang. Isinya goyang. Bukannya Mas Helmi sering doyan digoyang. Digoyang-goyang. Duh, maaf. Pikirannya jadi parno. Mas Helmi ini kan manajernya. Pasti deh sering ngeliat istrinya goyang. Selain goyang di rumah, goyang di sini juga kan? Emangnya Mas Helmi ada janjian hari ini? Sungguh Tinja, ini di luar dugaan saya. Selama saya menemani dan mengantarnya menyanyi, saya tidak pernah melihat Irma bergoyang seronok seperti itu. Oh iya. Tapi Bang Helmi, Tapi Bang Yahya, Bang Yahya. Kalau Bang Yahya sih lagu. Mas Helmi, kalau goyang-goyang itu nggak apa-apa. Di Indonesia goyang-goyang itu nanti cepat terkenal. Kali aja bisa kayak Anissa Bachchan, Anissa Bahar. Kalau Anissa Bahar goyang patah-patah. Kali aja juga bisa kayak itu, si Inul. Sekarang lucu udah banyak. Apalagi sekarang yang lagi terkenal itu Abang Semese, dibuka bacanya. Banyak duit ya, ntar cepet terkenal. Iya, tapi kan nggak harus bergoyang seperti itu. Ya mana gue tahu. Pasti bagusnya goyang-goyang. Bang Yahya, Mas Helmi, kita pulang dulu ya. Malam ini oh sungguh indah, karena akulah yang terbaik. Malam ini oh sungguh indah, karena akulah yang terbaik. Hari ini akan kutunjukkan padamu, akulah pemenangnya.
Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo, tetap. Pak, saya tahu saya salah. Tapi tolong dong, Pak. Jangan diemin saya seperti ini. Pak, Bapak, jangan diemin saya, Pak. Sungguh, Pak, saya tidak ingin mempermalukan Bapak. Saya hanya ingin menarik perhatian pencari bakat saja, Pak. Saya juga kan harus punya ciri supaya saya bisa mengalahkan penyanyi ABG-ABG itu. Tapi bukan berarti kamu mengorbankan harga dirimu, kan? Astagfirullah, Bapak. Mengorbankan harga diri apa sih, Pak? Saya kan tidak melacurkan diri. Yang saya lakukan itu semata-mata hanya untuk lolos audisi saja, Pak. Iya. Goyangan yang seksi dan bisa mengundang syahwat. Tidak. Agama manapun melarang wanita untuk mempertontonkan auratnya. Jangan sampai kemiskinan kita ini menjadikan kamu jadi putus asa. Tolong, Bu. Nanti pada saatnya kesempatan itu pasti akan datang. Tapi sampai kapan, Pak? Saya bosen manggung dari satu panggung ke panggung yang lain dengan bayaran yang rendah. Apa itu belum cukup, Pak? Dan sekarang Bapak memarahi saya karena goyangan itu. Iya, Pak. Tapi sebagai suami, aku wajib menjaga langkahmu. Ingat, Bu, dosa istri adalah dosa suami. Nauzubillah. Iya, saya ngerti. Tapi tolong ngertiin saya juga ya, Pak. Saya sekarang ini kan udah nggak muda lagi. Saya udah punya anak 2, Pak. Dan semua yang saya lakukan ini semata-mata hanya untuk memberikan ciri pada goyangan saya. Agar industri musik dangdut mau merekam saya, Pak. Demi Allah, Pak. Saya bersumpah. Saya ingin membahagiakan Bapak dan anak-anak. Saya minta tolong sama Bapak. Maafin saya ya, Pak. Baiklah, aku memaafkan kamu. Aku tahu, kamu melakukan semua ini demi membahagiakan keluarga. Tapi tolong, jangan ulangi ini lagi untuk mendapatkan uang. Kamu bisa janjikan? Iya, Pak. Insya Allah, Pak, saya janji. Ini loh rumahnya. Kenapa sih? Kok nyari-nyari si Irma terus? Ada kepentingan apa emang? Ya, kami berkepentingan untuk menemui saudari Irma. Setelah kemarin melihat audisi, melihat gaya menyanyinya, sepertinya saudari Irma layak untuk dijadikan seorang penyanyi terkenal. Oh, jadi bapak ini tukang prot. Prot. Kalau prot sih masuk angin. Kentut ya, Pak ya. Oh, bapak ini produser. Pincar jaga sikap nih. Bapak, kenapa sih yang dijadiin artis cuma Mbak Irma doang? Padahal kan di Kampung Keramat Asem ada juga artis yang berbakat. Bisa nari, bisa nyanyi, bisa acting, sampai-sampai debus. Saya bisa loh, Pak. Tince Marince, gadis dari Kampung Keramat Asem. Ya kan, yuk? Yuk bilang iya dong. Tinja, kamu nggak boleh begitu. Orang hidup tuh sudah ada garis hidupnya masing-masing. Itu namanya takdir dan kita harus mensyukuri.
Tapi jangan lupa, sebuah sukses bisa juga jadi cobaan. Kalau Irma salah jalan, berarti dia bunuh diri. Kita ketok aja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa ini, Bude? Kok rame-rame ngumpul di rumah saya? Irma, alhamdulillah. Akhirnya usaha kamu membuahkan hasil. Tadi bapak ini datang ke rumah Bude untuk menanyakan alamat kamu. Katanya beliau ada penawaran yang bagus. Ya, kamu lulus audisi dan berhak masuk ke dapur rekaman. Ini suratnya. Bagus, hebat. Ada artis di Kampung Ramad Asem. Setelah yang satu ini, Tince Marinca menyusul menjadi artis ibu kota. Baca dong suratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya impian kita terwujud, Pak. Ya Allah, terima kasih telah mengabulkan doa-doaku, ya Allah. Apalagi? Ayo, Ir. Kamu pasti bisa. Ini kan sudah menjadi impianmu bertahun-tahun. Kamu pasti berhasil, Ir. Kamu tidak boleh gagal. Baik, Pak. Saya akan usahakan supaya saya jadi artis yang terkenal. Doain saya supaya berhasil ya, Pak. Saya titip tas saya. Ayo. Kesedihan meratapiku, kehilangannya ku cinta. Kesedihan sentuh hatiku, pengorbanan dalam hidupku. Apa guna bahagia jika cuma sementara? Ini semua tak berarti, kehilangan yang dicinta. Kesedihan. Gimana suaranya, Boy? Oke bos, suaranya empuk dan komersial. Hebat kamu Irma. Sebentar lagi album kamu sudah bisa dilempar di pasaran. Artinya apa? Artinya kamu akan tampil di mana-mana. Alhamdulillah. Berarti saya akan masuk TV, Pak? Iya. Selamat ya. Makasih ya, Pak. Makasih. Selamat, Irma. Pak, sini, Pak. Saya akan masuk TV dan menjadi artis terkenal, Pak. Alhamdulillah, kamu berhasil. Berhasil, Pak. Dan sebentar lagi foto saya akan terpampang di koran-koran. Dan Irma si Ratu Goyang Maut akan menjadi penyanyi terseksi di negeri ini. Dan mengalahkan artis-artis dangdut top ibu kota ini, Pak. Iya, Bu. Goyang, Pak, goyang, goyang. Iya, Bu. Ayo kita pulang yuk. Irma! Aduh, jogetnya bagus banget. Sumpah, Tince suka banget. Tante Tince minggir ah. Kau lah Tante Tince. Nonton nggak bisa. Bagus sih bagus, nontonnya tapi biasa aja kali. Kau nih minggir kek. Diam. Gimana sih kalau warga Kampung Ramad Asem udah ada jadi artis, Tante Irma jadi artis, kita harus mendukung. Kali-kali aja dikenalin sama itu produsernya. Nanti Tince diangkat juga jadi penyanyi deh. Penyanyi warga Kampung Ramad Asem juga. Yang kayak Tince kan belum ada nih. Aduh. Sini, itu nonton Irma, ini nonton film setan nih. Nah, sekarang kamu ya. Nah, di sini. Nah, sekarang giliran saya, giliran Odoy anu kasep. Sekak seter. Dah. Aya naon, Pra? Lu kagak tahu? Nih, Pak Helmi kalau mau tahu nih, Pak Helmi. Iya, Pak Helmi teh kunaon?
Pak Helmi. Aduh, gue lupa deh. Bu Helmi. Nih, coba lihat nih. Iya, Bu Helmi teh kunaon? Ini koran, koran. Iya, ini koran. Koran tuh. Ini koran. Coba lu lihat tuh, koran. Iya, ini koran mah kenapa? Sok atuh aya naon atuh? Baca ini koran ini kenapa ini? Coba lu baca tuh. Hah? Hebat, sekarang masih udah jadi artis. Hebat. Doi, sekarang nih, Doi, Bu Irma ini udah nguasain Pak Helmi. Tuh, lu lihat tuh. Dia udah jadi sukses tuh. Coba lu lihat tuh. Japra, kalau orang sudah sukses, itu udah lumrah. Udah lupa segala-galanya karena dia banyak duit, Japra. Doi, masalah itu, Doi, bukan Odoy, bukan siapa, tapi Doi, kalau Japra, Doi, kalau udah jadi sukses, udah kaya, Doi, aduh, lupa sama lu, Doi. Nah, kalau Odoy nih udah berhasil banyak duit, gua juga lupa sama lu. Yoyo, si Yoyo datang. Bapak tuh kemana sih? Janjinya mau nganterin saya show. Sampai sekarang belum pernah datang juga. Nggak tahu apa saya ini udah terlambat. Hah, resek banget tuh orang nih. Bu, Ibu belum berangkat kan? Nanti ada PR matematika, Bu. Susah banget. Ajarin ya. Iya, Bu. Vika disuruh ngafalin surat-surat pendek. Ajarin ya, Bu. Duh, kalian tuh resek banget sih. Kalian lihat gak sih? Ibu ini udah rapi mau berangkat show. Mau cari duit untuk kalian dan juga bapak kalian. Ngelihat gak sih? Ngelihat gak? Untuk urusan belajar mengajar kalian, sudah sepenuhnya ibu serahkan sama bapak kalian. Ngerti gak? Iya, Bu. Sekarang kalian cepat masuk. Masuk. Pusing, bikin pusing. Ini lagi bapak mana sih? Belum pulang juga. Katanya mau nganter, sampai sekarang nggak nganter. Assalamualaikum. Bapak tuh mau sholat lama banget sih, Pak. Bapak nggak inget ya janji kita? Kita udah terlambat, Pak. Tahu nggak sih? Maaf, Bu. Jangan emosi dulu. Aku jamin kita nggak akan telat sampai di sana. Nanti aku akan ambil jalan pintas. Dasar suami lelet. Bapak tuh kan nggak tahu. Saya itu artis yang pertama kali muncul di pertunjukan itu, Pak. Kalau sampai terlambat, muka saya mau ditaruh di mana, Pak? Mau ditaruh di mana? Sedangkan mereka udah nelfonin saya dari tadi, Pak. Kalau nanti mereka yang telepon, biar aku yang bicara. Biar ibu nggak jadi panik begini. Bapak tuh emang paling seneng ya bikin saya malu. Lagian ngapain sih, Pak? Sholat di musola kok ya sampai lama-lama banget? Udah deh, Pak, mendingan panasin mobil. Cepetan panasin. Lain kali itu ya, lebih untung anterin saya, Pak. Lebih banyak duit, oke? Bu, apa tidak sebaiknya ibu duduk di depan, di sebelah aku? Duh, Bapak nih gimana sih? Nggak ngelihat apa saya ini lagi dandan untuk show? Nyari duit, Pak, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Iya, tapi kan nggak enak kalau sampai dilihat orang, Bu. Ntar dikira aku supir kamu lagi. Kenapa? Dikira supir? Bapak malu? Udah deh, Pak, jangan kebanyakan protes. Kalau Bapak itu bisa nyari duit sih nggak apa-apa. Saya akan berhenti nyanyi. Ini beli motornya nggak mampu. Udahlah, Pak. Ini kenyataan yang harus Bapak terima. Saya jadi penyanyi dan Bapak jadi manajer sekaligus supir saya. Masih untung saya mau jadi istri Bapak. Apa? Apa maksud kata-katamu itu, Bu? Banyak loh, Pak. Teman-teman saya yang udah jadi artis dangdut terkenal terus suaminya ditinggalin. Bapak tuh beruntung dapat istri kayak saya, Pak. Udah deh, cepetan jalan, cepet. Lama banget. Pak, itu baju-baju yang ditas sama yang digantung jangan lupa bawa ya. Iya, Bu. Supirnya Irma ganteng juga ya. Ngebet aja, Say. Lu kan udah lama ngejar Raja Ablay. Jarang dibelai maksudnya. Ya juga sih. Kita tungguin aja ya. Yuk. Pak, cepetan. Banget sih. Ntar jam 10 jangan lupa jemput saya di sini ya. Iya. Aku pulang dulu ya. Apa sih pakai salaman-salaman segala? Astagfirullahaladzim. Kamu nggak cium tangan, Bu? Seperti yang dulu kamu lakukan. Hari gini cium tangan, Pak. Duh, enggak kali. Udah kampungan.
Udah cepet-cepet sana pergi ah. Mas, supirnya Irma ya? Boleh dong kapan-kapan nyupirin kita. Bisa loh jadi supir saya. Gajinya gede loh, tapi ada syaratnya. Supir plus. Ditunggu loh, Mas. Ya. Sial, masa suami saya disangka supir sih? Berarti di mata orang suami saya sudah tidak sederajat lagi sama saya. Memang sepertinya saya harus mencari supir nih. Emang nih Helmi ini udah berapa kali mempermalukan saya. Resek banget. Waduh, enak banget jadi kang parkir. Hah? Modalnya cuman bacot sama priwitan. Dapat 2.000. Orang di WC umum ngendon setengah jam. Ceng! Gile. Kalau gue lagi nggak gablek duit. Kita kerjain. Kita ambil daerah kekuasaannya. Kita jajah. Dibelontos sama gue. Baron Alfonso. Hah? Mana itu orang? Banyak duit sekarang. Nah, jatah gue nih bang, sekarang. Udah. Oke. Nih, jatah lu sekarang. Oh. Mau cepetan. Apa nih? Siapa kau? Berani mulai mandir depan aku, ah? Codot, lu besok pagi masih pingin niup priwitan kagak? Hah? Emangnya kenapa? Siapa kau? Kalau lu masih pingin, mendingan lu sekarang cabut jauh-jauh dari mari. Daerah kekuasaan lu mau gua ambil. Baron Alfonso lagi nyari musuh. Hah? Kau nantangnya aku, ah? Lu berani sama gue? Nih, lo lihat baik-baik. Hah? Apaan? Si golok setan. Hah? Udah 72 orang is dead sama nih. Lu mau yang jadi ke 73? Hah? Hampir aja kantong menyan gue kebelah. Lu berani lo sama ginian? Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun. Mending lo cabut. Iya, Bang. Buruan. Mari. Gue pinjam modal dulu. Bagi duit lu. Bang. Bang, jangan semuanya, Bang. 1.000 aja, Bang. 1.000 aja ya. Nih. Ya, ceceng. Soalnya pergi. Iya, Bang. Cium tangan dulu sama tua. Bagus. Hati-hati lu pulang. Cemen. Sama giniannya takut. Daerah kekuasaan gue. Kita kerja. Om. Bentar dulu. Offset, keluar lo. Ini kekuasaan aja bang. Kekuasaan lo. Kekuasaan lo. Gue balik juga lo. Pergi ya. Iya bang. Mau keluar pak? Ayo. Bentar. Kiri pak. Ayo pak. Kanan. Kiri. Kanan dikit. Ayo. Terus. Hah? Mbak, saya kira bapak. Terus. Itu kan tembok, ada pagarnya lagi. Ntar kalau mobil saya lecet gimana? Nyerapin dikit. Kakak apa? Jamak. Bisa dibawa ke bengkel. Uang parkir ya dong. Nih. Gila, lu udah menabrak gue. Mau bayar 1.000 lagi. Dasar pelit lo. Lurus saya parkiran diri. Enak aja lo. Om, ntar dulu pak. Bayar parkir dulu 50.000. 50.000? Iya. Kan mobilnya belum jalan. Tapi bayar dulu. Gimana sih? Nggak kemahalan. Emang udah segitu pak. Oh. Tapi biasanya cuma 1.000. 1.000? Bapak tahu nih? Bapak tinggal pilih. Codet di sini apa di mari? Apa mau di pantat? Bayar 50.000 kagak? Kamu belum tahu saya ya? Ngapain saya tahu bapak? Bapak juga belum tahu saya. Baron Alfonso. 50.000. Sebentar ya. Ini saya.
Saya lukis lagi. Pak ampun Pak, bagaimana? Ampun Pak, silakan jalan Pak. Anggap free. Saya cuma ngomongin Pak, saya kata Bapak. Pak, aduh, maafin Pak Amir borgol lagi. Kemarin juga baru diborgol Pak. Aduh, yang kemarin aja belum. Aduh. Penjara urusan lu. Aduh, kan diborgol lagi. Ayo ke sana aja Pak. Mau pulang. Mau pulang aja Pak. Aduh, Bapak. Mau kemana sih Bapak? Bikin bingung aja dah. Yoyo, si Yoyo datang. Aduh, Pak kaki saya. Iya, ayo, sini. Pak, pijetin, nggak sakit, Pak. Aduh. Ternyata laki lo bukan cuma supir pribadi ya, tapi merangkap jadi tukang pijit. Kalau laki gue mana mau disuruh begitu? Bukan kayak laki lo, disuruh nenteng sepatu aja mau. Berapa sih lo gaji dia? Yang jelas dibayarnya nggak pakai duit, tapi pakai belayan sayang tiap malam. Hah? Masih dibelai-belai tiap malam? Apa nggak capek tuh? Udah nyanyi tiap hari, malamnya harus ngelayanin suami di tempat tidur. Enak bener ya laki lo, tinggal duduk doang, dibawain duit deh sama bini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua patut bersyukur kepada Allah mempunyai seorang warga seperti Pak Helmi dan Ibu Irma. Semoga beliau sekeluarga mendapatkan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan kita juga berterima kasih kepada Pak Helmi yang telah menyediakan rumahnya untuk kita mengadakan pertemuan dalam rangka penyaluran dana anak yatim piatu. Semoga niat baik Pak Helmi dan Ibu Irma yang baik hati mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf bapak-bapak, saya tinggal ke dalam sebentar. Bu, Ibu. Apaan sih Pak, berisik ah? Bapak apaan sih main mati-matiin aja? Dasar nggak sopan. Bapak tuh nggak tahu ya, saya ini lagi latihan untuk rekaman album saya yang kedua. Paham nggak sih Pak? Ngerti nggak sih Pak? Bu, di luar kan masih banyak orang. Tolong dong hargain mereka. Mereka kan datang atas undanganku, Bu. Ayo masuk. Bapak. Aduh. Bapak ini apaan sih? Masya Allah, Bu. Apa yang sebenarnya terjadi sama Ibu? Ibu sudah mulai berubah. Bapak ini protes mulu. Kita hitung-hitungan sekarang ya Pak. Biar Bapak itu mikir kalau protes sama saya. Nih, renovasi rumah ini dan mobil yang ada di garasi yang suka Bapak pinjam itu, semuanya hasil dari saya Pak. Sementara sumbangan materi apa yang sudah Bapak berikan untuk saya dan keluarga ini? Nggak ada kan? Kalau Ibu mau berhitungan soal itu, terus terang saja aku yang kalah, Bu. Tapi aku mau jujur bertanya, apakah sebagai suami, aku tidak punya andil atas semua keberhasilanmu yang kamu raih? Kita ini kan suami istri, Bu. Semua yang kita lakukan demi kepentingan keluarga. Jangan sampai terucap kata-kata kasar. Nggak enak, Bu, didengar mereka. Bodoh amat, saya mau ngapain? Suka-suka saya dong. Rumah-rumah saya nggak ada urusannya sama orang lain. Kalau orang itu merasa terganggu, silahkan pergi dari rumah ini. Loh, bapak-bapak mau kemana? Ya, lebih baik kami pulang, Pak Deh, daripada nanti kami diusir. Tunggulah, paling tidak pamit dulu sama yang punya rumah. Tolong hormati Pak Helmi telah mengundang kita. Bagaimana mau pamit, Yo? Orang istrinya saja keberatan kita ada di sini. Ayo, ngomong dong, Pak. Akuin kalau memang Bapak itu udah kalah total sama saya. Karena memang kenyataannya, saya yang menghidupi keluarga ini, bukan Bapak. Astagfirullahaladzim. Kalau saya punya istri kayak begitu, mending dicerai aja daripada diinjek-injek.
Baru jadi penyanyi, sombongnya minta ampun. Dia ngerasa punya duit sih. Jadi si Irma pikir dia bisa ngebeli harga diri suaminya. Istri macam apa itu? Lupa daratan tuh. Saya pulang lagi lah. Ayo dah. Maaf sekali Pak De. Yuk, Pak Ustadz. Kemana orang-orang Pak? Sabar Helmi. Ini adalah ujian untuk kamu. Tapi kalau boleh saya memberikan saran. Tolong jaga wibawa kamu. Sebagai suami, kamu tetaplah seorang imam dalam keluarga. Walaupun saat ini Irma lebih berdaya, tapi bukan berarti kamu tidak punya andil apa-apa. Kami tahu bagaimana berat perjuangan kamu untuk membesarkan nama Irma sampai jadi penyanyi dangdut terkenal. Pak Helmi, percayalah, Bapak nggak perlu merasa malu atau rendah diri. Karena harga diri seseorang itu tidak ditentukan dari seberapa banyak dia memiliki uang. Sial! Badut-badut masjid itu berusaha untuk meracuni pikiran suami saya. Awas! Ngomong apa kalian? Jangan coba-coba meracuni pikiran suami saya ya. Urus aja diri kalian sendiri. Urus diri sendiri aja belum becus mau ngurus orang. Lebih baik kalian cepat pergi dari sini sekarang juga. Nggak level ya, rumah saya diinjek oleh kalian. Di sini itu barang-barangnya mahal semua. Awas, jangan sampai kalian dituduh pencuri di sini. Astagfirullahaladzim. Irma, kamu tidak perlu mengusir kami. Kami akan pergi. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ingat itu. Mudah-mudahan kamu cepat sadar sebelum hal itu terjadi. Percayalah, kamu pasti akan menyesal, Irma. Hei Pak De, jangan banyak ngomong deh, pusing saya dengernya, pusing. Lebih baik cepat pergi dari sini sekarang juga. Pergi! Pergi! Ayo Pak, Bu. masuk, masuk! Maaf Pak. Pak, sini Pak, sini. Dengar ya Pak, mulai sekarang Bapak nggak usah gabung sama mereka lagi untuk ngurusin amal-amal di masjid. Nggak usah Pak, mereka itu sok ibadah padahal nyari pamrih. Urusan Bapak adalah ngurusin saya. Tapi kalau Bapak nggak sanggup, bilang sama saya. Saya akan ambil alih semuanya dan saya pastikan Bapak tidak akan mendapat hak asuh anak-anak. Apa maksud kamu Irma? Kamu tidak bermaksud untuk bercerai dariku kan? Kalau Bapak tidak mau hal itu sampai terjadi, ikutin dong aturan permainan saya, Pak. Terserah, pilihan ada di tangan Bapak. Mau bercerai atau terus lanjut. Tapi ingat, Pak, kendali rumah tangga ini ada di tangan saya. Baiklah. Demi keutuhan keluarga dan demi anak-anak, aku yang mengalah. Aku akan turuti semua kemauanmu. Ya harus mengalah dong. Semuanya sudah Bapak siapkan. Buku agama, bahasa Indonesia, matematika. Krayon dan alat gambar kalian juga sudah ada di tas. Kalian belajar rajin ya. Kalau gede nanti bisa jadi sarjana. Ya. Kalau Amti pengen jadi insinyur, Pak. Kalau aku mau jadi dokter supaya bisa nyelamatin orang-orang. Iya. Kalian bisa jadi apapun yang kalian mau. Asalkan giat belajar, kalian bisa jadi orang pintar. Dan hanya orang-orang pintarlah yang dihargai dan dihormati. Kalian harus lebih dari Bapak. Iya, Pak. Sana, sekolah. Amti pamit sama Ibu dulu ya, Pak. Iya, bisa. Bu, bangun dong. Iya, Bu, mau salim. Bu, Ibu, kita mau pamit. Kita mau berangkat sekolah. Bu. Aduh, kalian tuh apa-apaan sih? Nggak tahu ya, Ibu itu capek. Pakai mau salaman-salaman segala kayak tamu aja. Heh, dengar ya, saya ini cari duit untuk kalian makan. Tahu? Gue udah mau tidur. Ibu. Mika, Amri. Bu. Ibu. Ya ampun. Apa lagi sih, Pak? Nggak bapak, nggak anak, sama aja gangguin orang tidur. Saya ini capek, Pak, kerja dari siang ke malam. Kalau boleh milih, saya mendingan pilih jadi istri orang kaya daripada bapak. Gembel. Astagfirullahaladzim. Lain kali kalau ibu ingin marah sama bapak, nggak usah didengar anak-anak. Mereka masih terlalu kecil untuk tahu persoalan orang tuanya.
Bodoh. Saya pusing. Jangan ganggu saya tidur. Berisik. Astagfirullahaladzim. Ini jahe gede-gede amat, segede jempol. Kamu beli aja, cerewet. Saya ini aja. Ada. Oh. Bude, ya sih tidak Bude, bener kan? Sekarang Mas Helmi bukan cuma sebagai manajer, tapi dia juga beralih menjadi ibu rumah tangga. Ngurusin itu, gantiin istrinya si Irma. Lihat aja tuh, dia baru keluar, anak-anaknya 2, dia juga yang ngurusin. Kasian ya? Memangnya Irmanya kemana? Masa pagi-pagi tidak sempat mengurus anak-anaknya? Gimana mau sempat, Bude? Orang pulang saunya aja saban subuh. Pasti jam segini masih molor. Keterlaluan banget. Ada si perempuan yang ngurusin laki sama anak. Ini kebalikannya, Bu. Mentang-mentang sudah bisa cari duit, jadi dia mau berkuasa sama suaminya. Apapun alasannya, itu tidak bisa dibenarkan. Memang sudah tugas seorang istri untuk merawat suami dan anak-anaknya. Setinggi apapun posisi seorang perempuan, dia tidak boleh melupakan kodratnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Mudah-mudahan Irma cepat sadar. Bude, Tinja tinggal sebentar ya. Ada urusan sesama selebritis. Tinja akan mengupas semua ini, berita tentang kebenaran dia. Jali. Halo, iya. Ya lo tenang aja, pokoknya sebelum jam 12 gue nyampe sana untuk make up sama lo ya. Oke, bye. Ay, jujur ay. Enak ya jadi Mbak Irma. Kalau udah jadi artis, biar begitu aja. Kelihatannya bersinar, gimana gitu. Kayak lampu patromak. Apalagi kalau mau ke salon, udah make up di salon, apa-apa diurusin, apa-apa dilayanin. Sampai masalah rumah tangga juga diurusin kan sama suaminya kan. Enak, tinggal terima duit doang, anak-anak diurusin, semuanya beres. Ya kan Mbak Irma? Ngomong apaan sih lu, Adam? Dia marah. Inilah Mbak Irma, maksud Tince cuma mau mengutarakan kalau misalnya jadi Mbak Irma kayak gini sekarang udah jadi artis, apa-apa gampang. Kalau pengen dapat duit, ada om-om yang suka. Colek dikit 1 juta, 2 colek 2 juta, 3 colek 3 juta, banyak colek dirinya juta-juta dong. Kayak gini ya, saya contohin. Akulah pemenang. Bagi dong. Dasar kurang ajar. Jadi banci tuh jangan kurang ajar. Jaga tuh mulut, jangan suka nyindir orang. Kenapa sih? Sekalian tuh bilangin sama mama tukang kerumpi di sini. Jangan suka ngurusin orang. Ngurus diri sendiri aja nggak mampu. Kurang ajar. Rambut Tinja cuma satu-satu jadi gini. Sebal deh. Bude, aduh, sebal. Aduh, udah dong. Permisi, Bu. Bude, Tinja dizolimin. Sumpah deh, itu artis nyebelin banget. Lihatin aja, entar lewat belokan depan, Tinja kempesin ban mobilnya. Makanya kalau ngomong sama orang itu hati-hati. Betul deh. Oke, selamat malam semuanya. Nggak kedengeran. Selamat malam semuanya. Oke, malam ini saya akan menyanyikan lagu dari album saya, judulnya Pemenangnya. Udah pada punya belum? Lagunya udah pada punya belum? Oke. Pokoknya besok beli ya. Oke, musik. Aku ngefan banget sama kamu. Mau nggak? Kamu joget sama aku semalam suntuk. Boleh, asal ada bayarannya. Tenang Irma, tenang. Apa-apaan nih? Sabar nak, bentar lagi ibu kamu pulang. Gimana, Bude? Badannya panas sekali. Kamu harus cepat kasih tahu Irma. Dia harus tahu kalau anaknya itu sakit. Ayo cepat. Iya. Halo,
itu lagi show, jangan ganggu saya dong. Apa? Kamu harus segera pulang, Bu. Vika badannya panas sekali. Enggak. Saya nggak mau tahu. Pokoknya urusan itu kan saya udah kasih ke kamu. Saya nggak mau tahu. Ganggu orang lain. Ya udah urus sendiri. Tapi Bu, halo. Bagaimana? Istri saya nggak bisa pulang, Bude. Cepat kamu bawa Vika ke rumah sakit. Ayo cepat. Iya. Pamrih, Bude. Jangan bergerak. Kalian sudah terkepung. Tapi Pak, saya nggak bersalah Pak. Saya nggak ikut-ikutan make Pak, nggak ikut-ikutan. Bener Pak, jangan banyak alasan. Kalian sudah terbukti menggunakan narkoba. Sekarang kalian ikut kami ke kantor polisi. Oh iya. Pak jangan Pak. Pak jangan Pak. Ayo. Pak jangan Pak. Yoyo, si Yoyo datang. Maaf, waktu kusuk sudah habis. Kamu baca baik-baik. Reputasi kamu sudah hancur, Irma. Hancur. Saya nggak mungkin hancur Pak. Sudah terlambat, Irma. Semuanya sudah terjadi. Dan kamu tidak akan bisa mengulangi lagi. Reputasi kamu sudah hancur. Dalam dunia infotainment, image sangat dibutuhkan. Tetapi kamu telah menggali lubang kubur kamu sendiri. Sadarlah, Irma. Tidak ada satupun produser yang mau artisnya menjadi pecandu narkoba. Kamu telah melanggar kontrak. Berarti perjanjian kita batal. Tidak ada album kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tolong Pak, jangan lakukan itu sama saya Pak. Saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Berikan saya kesempatan yang kedua Pak. Semuanya sudah terlambat, Irma. Kamu telah gagal. Tapi Pak, tolong Pak kasih kesempatan saya satu kali lagi Pak. Semuanya sudah hancur sekarang. Hancur. Silakan, Pak. Irma, kamu tidak kehilangan segalanya. Kamu masih mempunyai suami yang dengan tulus mencintaimu. Saya telah bersalah, Pak. Maafin saya, Pak. Bapak maafin saya, Pak. Maaf, Pak. Waktu besuk sudah habis. Pak. Pak, maafin saya, Pak. Sabar, Bu. Sungguh sebuah ironi. Ternyata sukses yang diraih Irma hanya singgah sekejap saja. Mungkin betul orang bijak bilang, di dunia ini tidak ada sukses yang abadi. Karena satu-satunya keabadian adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya Irma tidak mau menyadari hal itu. Sukses telah membuatnya lupa diri. Dia menjadi sombong dan jumawa. Uang dan popularitas yang dimilikinya membuat Irma merasa berhak bertindak sewenang-wenang. Tidak ada lagi rasa hormat untuk suaminya dan penghargaan atas nilai-nilai perkawinan. Yang ada hanyalah keakuan dan egoisme. Irma lupa akan kewajibannya sebagai istri dan juga ibu untuk kedua anaknya. Padahal, bukankah sukses itu amanah
Karena di dalam sukses tersimpan sebuah ujian. Ujian untuk selalu mawas diri dan tidak takabur. Ketika Allah memberikan sebuah sukses, maka manusia menjadi lebih berdaya, bahkan bisa sangat berkuasa. Salah mengartikan sebuah sukses, niscaya cuma kehancuran yang akan didapat. Irma adalah contoh nyata dari kegagalan menyikapi arti sukses. Dia lupa untuk bersyukur pada Allah yang telah memberinya banyak rezeki. Akhirnya yang tersisa kini cuma kepedihan dan penyesalan mendalam. Irma terpuruk dalam jurang kehancuran. Dia telah memetik dari buah yang ditanamnya, buah kesombongan. Astagfirullahalazim. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman pahit Irma yang terlupa akan rasa syukur. Padahal syukur adalah kunci hakiki menuju kebahagiaan lahir dan batin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha menguasai dan menyayangi. Jadikanlah kami umat-Mu yang senantiasa bersyukur atas semua karunia-Mu di dunia ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Maha suci Allah, segala puji Allah, dan tiada Tuhan selain Allah.